Yang pertama akan kita pahami adalah definisi dari persamaan akuntansi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kuliah Teknokrat. Hari ini kita akan bahas tentang persamaan akuntansi. Dan buku yang bisa kalian jadikan referensi untuk dibaca adalah buku pengantar akuntansi yang ditulis oleh Warren Reef tahun 2018. Nah, untuk persamaan akuntansi ini intinya adalah menjelaskan bagaimana persamaan yang terjadi yang diakibatkan dengan adanya transaksi di satu perusahaan atau organisasi. Yang pertama akan kita pahami adalah definisi dari persamaan akuntansi itu sendiri. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi itu intinya adalah menunjukkan keseimbangan antara akun-akun yang ada di sebelah kiri dan sisi kanan dalam satu perusahaan. Nah, persamaan akuntansi bisa digambarkan menjadi harta sama dengan kewajiban. Harta ini merupakan sumber kekayaan perusahaan ya, yang berasal dari modal pemilik dan utang oleh kreditur. Inti dari persamaan akuntansi adalah menunjukkan dari mana sumber daya perusahaan itu berasal dan untuk apa, digunakan untuk apa. Dan persamaan akuntansi ini harus menunjukkan saldo yang sama. Dalam akuntansi kita biasa menyebutnya sebagai balance. Nah, untuk menjelaskan persamaan dasar akuntansi, yang pertama yang harus kita pahami adalah akun ya. Kenapa? Karena akun ini adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan. Kenapa kita menggunakan akun? Karena akun-akun ini adalah akun yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi yang digunakan. Misal perusahaan membeli barang, kemudian menjual barang, memperoleh pendapatan, dan membayar beban-beban yang dilakukan dalam setiap periode itu akan menggunakan akun. Oleh karena itu kita harus memahami apa arti dari akun itu sendiri. Oke, sambil nunggu ya. Banyak ya, kelasnya luar biasa. Oke, silakan dibuka PPT-nya yang dari Spada. Oke, ini luar biasa yang admit ini banyak ya. Materi persamaan akuntansi itu intinya adalah sambil nunggu ya. Oke, saya akan terus kasih materi sambil nunggu. Silakan dibuka. Oke. Ini baca ya. Kelihatan di layar wajahnya tuh. Ini eksperimen saya hari ini. Oke, inti materi hari ini adalah tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Ya. Jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah satu persamaan yang menunjukkan, ya silakan masuk. Ini nggak apa-apa ya kalau hari pertama, tapi kalau hari kedua, ketiga nggak boleh ya. Toleransi itu sesuai yang ada di RPS. Langsung masuk. Silakan. Oke. Saya ulang, persamaan dasar akuntansi itu menunjukkan posisi harta dan kewajiban perusahaan. Dari mana harta perusahaan berasal, ya. Sumber harta perusahaan itu dari mana berasal itu namanya kewajiban. Jadi ini, nah saya bisa tunjukkan di sini. Harta, istilah akuntansinya aset, harta. Kemudian liabilities ini kewajiban. Oke. Dalam akuntansi itu menganut prinsip perusahaan itu terpisah dari pemiliknya. Maksudnya apa? Walaupun kalian punya perusahaan, ya, walaupun perusahaan itu didirikan oleh kalian, tapi
Suaranya di-unmute ya, di-mute ya. Tapi kalau perusahaan itu pencatatannya harus dipisah dari pemilik. Otomatis kalau kita lihat persamaan akuntansi, maka awalnya perusahaan itu nggak punya harta sama sekali. Aset, nggak punya harta. Aset sama dengan harta, ya. Kapan perusahaan punya harta? Pada saat si pemilik itu menanamkan modal. Menanamkan modal ini owner's equity. Modal pemilik masuk ke dalam perusahaan, kemudian asetnya akan bertambah. Gitu. Kalau saya tuliskan yang di rumah, mohon maaf ini papan ini nggak bisa ditunjukkan ya. Ini harta sama dengan utang dan modal. Yang ini kewajibannya. Sebenarnya kewajiban. Awalnya perusahaan nggak punya harta. Tapi pada saat si pemilik itu masukin uang ke perusahaan, maka misalnya modalnya nambah. Ya, pada saat ini nambah, berarti ke sini persamaannya berubah, hartanya nambah, sini 0, maka satu ya. Di tanggal berikutnya, kita baca cepat kalau masuk. Lanjut ya, satu kurang 9. Makanya itu harta perusahaan itu karena pertama kali modal pemilik masuk 1, maka hartanya akan nambah jadi 1 karena di tahun. Kemudian di tanggal 2, oh ternyata harta perusahaan yang 1 ini kurang. 1 itu apa sih? Ya 100 juta ya tadi. Ya. 100 juta ini kurang loh untuk mengelola perusahaan. Ya. 1 juta berarti uang tunai karena harta yang berupa bentuk uang tunai kalau sudah nyata tambah 1 juta. Kemudian di hari berikutnya atau di bulan berikutnya, oh ternyata ini kurang 1 juta ini, nggak cukup untuk mengelola perusahaan. Sementara si pemilik perusahaan ini nggak punya uang lagi dari diri dia. Cara lainnya bagaimana dia akan berusaha? Maka persamaannya awalnya dia tadi di tanggal 2, waktu si perusahaan itu berutang, misalnya utangnya 50 juta ya, 50 juta. Maka modalnya ini nggak ada transaksinya ya. Yang harganya tambah 50 juta. Sehingga kalau di total saldo per tanggal 2, maka 1 tambah 50 tambah 100 apa sama. Sama dengan artinya persamaan akuntansi itu menunjukkan dari mana sumber uang si perusahaan. Jadi sumber uangnya si perusahaan berasal dari kewajiban si pemilik, kewajiban perusahaan kepada pemilik dan kewajiban perusahaan kepada si kreditur atau investor. Itu kenapa kita harus buat persamaan akuntansi untuk menunjukkan sumber harta kekayaan perusahaan asalnya dari mana dan hartanya itu pergunakan untuk apa saja. Ya, kalau saya jalan ternyata ada yang masih mau masuk. Oke. Nah, tadi saya katakan di sini kita pakai yang namanya akun ya. Akun itu adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan. Saya katakan tadi ada harta itu nama akun. Kewajiban itu disebut akun. Modal disebut akun. Ya. Kemudian harta, utang, modal juga dipecah lagi nanti. Harta itu kelompoknya ada harta lancar, harta tetap, ya. Kemudian utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal pemilik, modal tuan A, tuan B gitu ya. Bisa lagi modal saham gitu. Ini luar biasa yang ikut masuk ya. Oke. Sekarang kita masuk ke persamaannya. Contoh. Tadi saya ambil contoh tadi di papan ya. Sekarang kita coba ingat kasus kita adalah pertama
di perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang memberikan jasa produk yang dijualnya nggak kelihatan. Ya, biasanya jasa jahit, konsultan kan nggak kelihatan. Ya, pengacara itu nggak kelihatan bentuk dagangannya. Kita coba ya, ini perusahaan jasa. Soalnya pertama, si pemilik itu menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. 20.000 dolar. Uang tunai. Uang tunai berarti kas ya. Maka ingat persamaan itu ada sisi kiri sebelum sama dengan dan sisi kanan setelah sama dengan. Ini rumus dari persamaan akuntansi. Harta sama dengan kewajiban plus modal. Oke. Karena si pemilik masukin uang ke perusahaan 20.000 dolar, maka modal perusahaan akan nambah. Ya. Di sisi kiri modal nambah, maka harta perusahaan nambah. Sehingga akibat dari terjadinya transaksi ini, saldo perusahaan sekarang bukan lagi 0, tapi ada 20.000. Hartanya ada 20.000 yang tadinya 0. Asalnya dari mana? Dari modal si pemilik. Oke, lanjut. Ini di tanggal 1 anggap ya. Kemudian di tanggal 2, dari uang yang 20.000 tadi hartanya perusahaan, dibelikan peralatan secara tunai. Beli tunai, maka kalau beli tunai uang perusahaan nambah ngurang. Nah, tanda kurang itu dalam kurung. Uangnya berkurang. Berapa belinya? 1.000. Maka berkurangnya 1.000. Dia berkurang ini karena apa? Beli peralatan. Maka peralatannya senilai 1.000 itu nambah. Maka ini ditambah peralatan 1.000. Tapi peralatan ini masuk kelompok harta juga. Uang kasnya berkurang, tapi peralatannya nambah. Dari transaksi ini tidak ada kaitannya dengan sisi sebelah kanan sama dengan. Maka tetap 20. Ya, sehingga setelah tanggal 2, hartanya perusahaan, kasnya jadi 19.000 bukan lagi 20, tapi peralatannya nambah 1.000. Kalau di total tetap 2. Paham? Lanjut. Ini saling terkait ya. Jadi itu tanggal 2. Sekarang tanggal 3. Uangnya kan tadi 19.000 ya. Di tanggal 2. Kemudian tanggal 3 beli, kalau tadi perlengkapan equipment itu peralatan ya. 15.000. Jangan marah-marah ya Mbak. Kalau saya ngomongnya kecepatan bilang ya. Yang di rumah gimana? Suaranya jelas ini suaranya. Wah, sudah full power saya ya, track ini. Kedengaran ya yang di rumah ya? Itu udah 100%. Jelas, Miss. Oke, Kedengaran, Miss. Ya, lanjut ya. Beli alat 15.000 tunai. Berarti uang perusahaannya ngurang ya. Tadi 19.000 ya. Maka ngurang 15.000. Sisanya paham? Peralatannya nambah karena beli 15.000 ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan sisi kewajiban. Kalau di total 15 tambah 1.000 tambah 4.000 tetap 20. Dan ini saldo akhirnya akan selalu sama, seimbang. Kuncinya gini, akuntansi itu harus selalu seimbang kiri kanan, tapi seimbang belum tentu benar. Hati-hati ya, seimbang belum tentu benar. Harus seimbang tapi seimbang belum tentu benar. Jadi di sini kalian harus belajar teliti dan hati-hati. Lanjut. Uangnya tinggal 4.000 ya. Tanggal 4 sekarang. Tanggal 4 itu beli supplies, perlengkapan. 200. Tapi ini apa? Account. Tunai lagi. Kenapa? Tadi uangnya tinggal 4.000. Ya kan? Kalau ngutang berarti utangnya perusahaan nambah. Tadinya kan nggak ada utang kan? Nah, sekarang utang. Berarti utangnya perusahaan nambah sebesar 1.200. Oke? Dan modal tidak ada hubungannya ya. Sehingga kalau di total, ingat ya 1.200 ini utang, yang nambah di mana? Di supplies ya. Oke.
Tadi yang berhutang yang mana ya? Langsung duduk, Mbak. Tadi yang berhutang itu supplies. Ya. Oh, ini karena supplies dan equipment ya, jadi 1.200 ya. Nah, saya 1.000-nya equipment, supplies-nya 200. Jadi utangnya 1.200. Paham? Lanjut. Yang di rumah kalau bingung langsung ngomong ya. Kemudian, nah ini ngutang ke bank. Tadi utang perusahaan ada berapa? 1.200. Nah, ini ngutangnya dalam bentuk wesel 4.000. Maka utang bank, nah saya bilang tadi utang itu dibagi dua, banyak ya jenisnya. Salah satunya ini utang wesel. Oke, utangnya nambah. Sehingga utang dagangnya 1.200, utang banknya 4.000. Utang ini tadi utang ke bank itu apa? Perusahaan itu pinjam uang cash, berarti kasnya nambah. Di tanggal 5, lihat nih, kasnya nambah. Awalnya kan kas perusahaan cuma 4.000. Karena ada utang berarti kas perusahaan nambah 4.000. Jadi total sekarang ada 8.000. Paham? Gitu. Oke, tanggal 6. Nah, kalau ini render consular service receipt 300. Dia ini saya bilang tadi apa? Perusahaan jasa, memberikan jasa. Kalau memberikan jasa upahnya pendapatan jasa. Karena pendapatan itu apa? Pendapatan jasa yang diberikan itu secara tunai, maka uang kas perusahaan jadi nambah. Ya, artinya ini adalah konsumen memberikan jasa kepada kita, perusahaan, karena kita sudah memberikan apa? Kewajiban kita jasa ke konsumen. Ya, sehingga kita terima uang 3.000. Nah, uang ini merupakan pendapatan jasa. Kenapa ditaruh di modal? Karena pendapatan ini akan menambah modal. Ingat kunci yang berikutnya, kalau terjadi pendapatan, maka pendapatan tersebut akan menambah modal perusahaan. Tapi kalau terjadi biaya, biaya tersebut akan mengurangi modal perusahaan. Ya, itu kunci berikutnya. Sehingga pendapatannya akan menambah modal. Pendapatan ditulis ya, nambah 3.000. Uangnya sekarang bukan 8.000 lagi. Karena pendapatan jasa tunai tadi ya. Jadi nambah sebesar 11.000. Oke, kemudian berikutnya bayar gaji. Nah, kalau bayar gimana? Perusahaan, pemilik, kasih gaji ke karyawan. Berarti uang perusahaan akan berkurang. Gajinya berapa? 800. Lihat, saya bilang apa tadi? Kalau berkurang ditandai dengan tanda dalam kurung. Ya, berkurang tuh. 11.000 kurang 8. 10.200. Ingat, biaya tadi apa? Akan mengurangi modal. Ya, biaya mengurangi modal. Nih, dalam kurung mengurangi modal. Oke, maka saldonya sekarang nih kiri kanan tetap 27.400. Oke. Kemudian ini apa nih? Withdraw. Withdrawer itu private. Apa itu private? Pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi saya katakan di awal perusahaan itu walaupun milik kita tapi pencatatan keuangannya harus dipisah. Ya. Kalau kita mau ambil itu boleh, tapi tulisannya adalah private. Pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan kita pribadi. Berapa diambilnya? 500. Maka uang perusahaan akan berkurang sebesar 500. Karena uangnya berkurang, maka modalnya juga berkurang. Private mengurangi modal, biaya mengurangi modal, pendapatan menambah. Oke, jadi total sekarang sebesar 26.900. Nah, dari awal tadi si perusahaan ada 0 hartanya. Kita bisa baca laporan keuangannya seperti ini. Kas perusahaan di tanggal 8 itu ada uang 9.700. Perusahaan punya harta berupa perlengkapan senilai 1.200. Perusahaan punya harta berupa peralatan sebesar 16.000. Tapi juga punya utang 1.200, punya utang WS 4.000, modalnya 20.000.
Rive-nya 500, pendapatan 3.000 dan bebannya biaya ya 8. Oke, sampai sini silakan ada yang ingin bertanya. Oke, buat yang di rumah tugasnya adalah kerjakan persamaan akuntansi dari soal yang saya akan berikan ya, yang akan saya kirim ke grup. Kemudian rumusnya di sini ya, formatnya harta sama dengan kewajiban plus modal. Ingat harta dipecah lagi ya. Perhatikan di sini harta itu nanti dipecah-pecah tergantung soalnya. Kas, perlengkapan, peralatan gitu ya, tergantung transaksinya. Oke, jelas ya. Terima kasih banyak perhatiannya yang di Zoom. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.